Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan Allah muliakan pengarsa Bapak Qatul HM dan juga jajarannya, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ahli ilmu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah atas karunia-Nya kita hari ini dikumpulkan di tempat yang dimuliakan Allah, di rumahnya. Mudah-mudahan menjadi kebaikan yang akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga, sahabat, pengikut dan kita semua sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sama-sama niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi bima nawabihi as-salafus salih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Insyaallah sejak dari rumah sudah kita niatkan. Yang pertama, niat karena Allah, karena mencari ilmu diperintahkan. Allah bertanya dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini tidak usah dijawab dengan lisan tapi kita wujudkan untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Yang kedua, kita niat yang melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, niat mengamalkan. Yang keempat, niat menghilangkan kebodohan. Minimal sekurang-kurangnya 4 niat itu kita camkan dalam hati sebelum kita berangkat ke sini. Niat melaksanakan perintah Allah dan karena Allah. Niat apa? Menghilangkan kebodohan. Niat mengamalkan. Kemudian yang keempat, niat mensyiarkan. Niat mensyiarkan agama Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita ditakdirkan Allah sampai di bulan Muharram 1446 Hijriah. Berarti usia kita bertambah 1 tahun. Ini bertambah atau berkurang ya? Berkurang 1 tahun. Nah, dalam Islam penanggalan Hijriah dimulai dari bulan Muharram. Bulan itu sejak Nabi Muhammad sudah ada, tapi tahun belum ada. Zaman Abu Bakar As-Siddiq juga belum ada. Baru ada tahun Hijriah itu di masa Umar bin Khattab. Ketika Abu Musa al-Asy'ari mengumpulkan surat, ada bulannya tapi tidak ada tahunnya, sehingga diusulkan umat Islam supaya memiliki tahun Hijriah. Ini sebelum ke tema nanti ya. Sebelum ke tema, kebetulan ini malam 10 Muharram. Itu baru di tahun keempat setelah masa kekhalifahan Umar bin Khattab terbentuk tahun Hijriah. 17 tahun setelah Nabi hijrah. Banyak usul. Tahun Hijriah katanya mulai dari lahirnya Nabi. Ada yang diusul dimulai dari diutusnya Nabi.
Ada yang usul dimulai dari hijrahnya Nabi. Ada yang usul dimulai dari wafatnya Nabi. Untuk yang usulan pertama dan kedua, dari mulai lahir dan diutus, itu tidak di ACC karena kelahiran Nabi ada perbedaan pendapat, tidak pasti. Kemudian kalau tahun Hijriah, tahun 1 Hijriahnya dimulai dari wafatnya Nabi, ini khawatir membangun kesedihan. Sehingga yang di ACC tahun 1 Hijriah dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita umat Islam punya tahun Hijriah dan kita harus bangga punya tahun Hijriah. Kemarin saya lihat pawai obor, kemudian istighosah, tabligh akbar begitu. Jangan kalah dengan ketika memasuki 1 Januari. Nah, tahun kita tahun Hijriah dan kita menghitung baliknya anak kita itu menggunakan tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi itu kelebihan, harusnya sudah balik, dianggap belum. Lalu apa amalan-amalan Muharram? Amalan-amalan Muharram yang pertama adalah muhasabah. Apa Ibu? Amalan Muharram yang pertama apa? Muhasabah. Apa muhasabah itu? Menghitung-hitung amal kita yang sudah dilakukan. Apa muhasabah itu? Menghitung-hitung amal kita yang sudah dilakukan. Bagusnya muhasabah itu harian. Bagusnya muhasabah itu apa? Harian. Kenapa harus harian? Supaya langsung ditobati kalau ketika berbuat salah. Kalau ditunggu 1 bulan, keburu lupa dan tidak sempat ditaubati. Di samping itu, kematian itu kan setiap hari mengikuti ya. Sehingga Nabi mengatakan dalam khutbahnya, dalam salah satu khutbahnya, apa? Ya ayuhan nas, tubu ilallah qabla an tamutu. Taubatlah kalian pada Allah sebelum wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan mengalami kematian. Walikulli ummatin ajal, setiap umat akan ketemu ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal tiba, tidak bisa dinantikan, tidak bisa dipercepat. Oleh karena itu bagusnya muhasabah itu harian. Saya tadi berbuat baik, alhamdulillah. Saya tadi berbuat salah, astagfirullah. Langsung ditaubatinya. Kalau bisa harian. Ustaz nggak bisa harian, nggak apa-apa mingguan. Mingguan juga nggak bisa, bulanan. Bulanan nggak bisa, ya minimal bulan Muharram. Kita muhasabah. Jadi bagusnya muhasabah kapan Ibu? Harian. Dari kapan mulainya? Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dibayangkan saya tadi berbuat apa gitu. Kenapa dari mulai bangun tidur sampai mau tidur? Karena ketika tidur insya Allah akan berbuat dosa. Gak ada orang tidur apa itu ngomongin orang lain, gak ada ya. Gak ada orang tidur mukul, itu gak ada. Orang berbuat dosa itu ketika terbangun. Kalau sedang tidur, insya Allah. Makanya muhasabah dilakukan dimulai dari bangun tidur, melakukan apa saja sampai mau tidur kembali. Sekali lagi, jadi muhasabah itu bagusnya kapan? Harian. Mulai bangun tidur sampai menjelang tidur kembali. Apa manfaat muhasabah? Nah ini. Karena amalan Muharram diantaranya apa tadi? Muhasabah. Apa manfaat muhasabah? 1, berpahala. Kita muhasabah, mengingat-ingat apa yang kita lakukan ke belakang, ini berpahala. Kenapa berpahala? Karena ini diperintahkan oleh Allah. Kalau Allah perintahkan, pasti Allah menyiapkan bayarannya, pasti Allah menyiapkan pahalanya. Perintahnya di surah Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, wattaqullah, ittaqullah, taatlah kepada Allah, wa tanzur nafsun, hendaklah setiap diri itu memperhatikan, menghisab apa yang qaddamat lighad, sudah diperbuatnya untuk menghadapi hari esok. Kata Allah, hendaklah setiap orang itu memperhatikan, menghitung-hitung apa yang sudah dilakukannya untuk menghadapi hari esok. Maka kata Allah, wattaqullah, taat saja pada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha teliti, bima, atas apa yang tak malun kamu kerjakan. Jadi manfaat muhasabah yang pertama apa? Berpahala, karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Asr ayat 18. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzan. Hisablah dirimu sebelum nanti dihisab, dan timbanglah amalmu sebelum nanti ditimbang di timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita sangat hafal dengan hadis yang sangat populer, awwalu ma yuhasabu alal amri yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama nanti akan dihisab di yaumul qiyamah adalah salat. Mari kita sama-sama hisab salat kita mulai sekarang. Bagaimana salat kita ke belakang? Saya kira tidak usah dipanjang lebarkan. Mari kita sama-sama perhatikan salat kita belakang. Apakah salat kita tahun ini dengan salat tahun kemarin kualitasnya masih sama atau sudah meningkat? Tapi saya yakin kalau ahli pengajian, kualitas sholatnya, kualitasnya bukan kuantitasnya, kualitasnya terus meningkat. Kalau kita terus ngaji fikihnya, ngaji tauhidnya, makin mantap. Sholatnya tidak sekedar gerakan, tapi mantap di dalam hatinya. Bapak Ibu sekalian, la tazula qadama abdin hatta yaumal qiyamah. La tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan melangkah kaki seseorang sampai dia di hari kiamat nanti, sampai dia bisa menjawab atas 4 pertanyaan. Tidak akan melangkah kaki kita sampai kemudian kita dipertanyakan tentang 4 hal. Apa yang 4 itu? Yang pertama, umur, untuk apa dihabiskan? Umur kita untuk apa dihabiskan? Kemudian tubuh, fima abla, sampai busuk, itu dipakai untuk apa? Tubuh kita sampai busuk itu digunakan untuk apa? Ini pertanyaan kedua. Yang pertama apa tadi? Umur, untuk apa dihabiskan? Tubuh sampai busuk, untuk apa digunakan? Yang ketiga, harta. Min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Dari mana dapatnya dan digunakan untuk apa? Harta yang kita dapatkan dari mana dan untuk apa? Lalu yang keempat, ilmu, mada amilabih. Sudah dicari belum? Setelah dicari, sudah diamalkan belum? Karena Bapak Ibu sekalian, ada ilmu yang wajib ain belajarnya. Memang tidak wajib mempelajari semua ilmu, tapi ada ilmu yang wajib ain setiap orang belajarnya. Itu ilmu yang 3. Untuk memperbaiki akidah kita, gitu ya, tauhid kita, belajar ilmu tauhid. Saya di sekolah anak-anak diajari kitab Tijan Ad-Daruri. Ini belajar tauhid, bagaimana menguatkan keimanan. Lalu untuk menguatkan ibadah, fikihnya, belajar tauhid, belajar fikih, wajib ain setiap orang.
Lalu yang ketiga, untuk meluruskan, membersihkan hati kita, belajar ilmu tasawuf. Oleh karenanya di masjid tempat dekat rumah saya tinggal itu ngaji 4 minggu itu materinya satu kajian tauhid, ya, penguatan keimanan, kajian fikih, kajian tasawuf, kemudian yang keempatnya baru Al-Quran sebagai pedoman. Jadi tentang ilmu sudah dicari atau belum? Setelah dicari sudah diamalkan atau belum? Ini muhasabah kita. Kita muhasabah, gitu ya. Umur kita digunakan untuk apa? Tubuh kita digunakan untuk apa? Harta kita digunakan untuk apa? Ilmu sudah kita cari, terutama yang wajib sudah dicari atau belum? Sudah diamalkan atau belum? Alhamdulillah ini ahli-ahli pengajian, insya Allah. Yang penting kan hadirnya. Saya nggak paham-paham, nggak apa-apa. Yang wajib itu bukan pahamnya, tapi menuntutnya. Jadi satu, manfaat muhasabah adalah berpahala. Yang kedua, maaf tadi ya. Yang kedua, manfaat muhasabah karena ini adalah amalan yang pertama dihisab. Kenapa? Catatannya ini. Satu, manfaat muhasabah adalah berpahala. Yang kedua, meringankan hisab. Yang kedua apa? Meringankan hisab. Dengan tadi penjelasannya. Lalu manfaat muhasabah yang ketiga adalah tanda orang cerdas. Muhasabah itu tanda orang cerdas. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang muhasabah dan mempersiapkan amal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang selalu muhasabah dan mempersiapkan amal untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, santai aja ya Bapak Ibu ya, relax saja. Soalnya kalau bahas kematian lumayan menakutkan ini, walaupun disampaikan secara santai. Diulangi lagi, jadi manfaat muhasabah yang pertama, atau diulangi, amalan muharam yang pertama adalah muhasabah. Manfaat muhasabah yang pertama berpahala. Yang kedua berpahala karena diperintahkan Allah. Yang kedua meringankan hisab. Yang ketiga tanda orang cerdas tadi. Yang keempat keharusan bagi orang yang berakal, ya, karena orang yang cerdas itu orang yang selalu muhasabah. Kemudian manfaat muhasabah adalah melahirkan taubat. Jadi apa yang keempat? Melahirkan taubat. Sebelum ke sana, tadi manfaat muhasabah adalah keharusan bagi orang yang berakal. Kata Wahab bin Munabbih, hakun alal akil alla yakfala an arba'ati sa'atin. Keharusan untuk orang cerdas tidak boleh melupakan 4 waktu. Hakun alal akil alla yakfalu an arba'ati sa'atin. Keharusan untuk orang cerdas tidak boleh melupakan 4 waktu. Pertama, waktu untuk bermunajat, berdoa, meminta pada Allah. Yang kedua, waktu untuk muhasabah, menghitung-hitung amal yang sudah dilakukan. Yang ketiga, waktu untuk tafakur, memikirkan ciptaan-ciptaan
Allah, supaya timbul kekaguman, kebanggaan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengecilkan diri kita sebagai hamba. Lalu yang keempat, memenuhi kebutuhan diri. Harus ada waktu untuk berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Jadi orang cerdas itu tidak boleh melupakan 4 waktu ini. Ada waktu untuk bermunajat, berdoa kepada Allah, ada waktu untuk muhasabah, ada waktu untuk tafakur, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, supaya kita makin membesarkan Allah, makin mengagungkan Allah. Yang keempat, waktu untuk memenuhi kebutuhan diri. Tetap harus berusaha mencari nafkah dan seterusnya. Yang terakhir, manfaat muhasabah adalah melahirkan taubat. Seperti yang tadi saya sebutkan, saya tadi beramal soleh, alhamdulillah. Saya tadi beramal salah, astagfirullah, langsung ditaubati. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, itu sama malaikat gak langsung dicatat, ditunggu sampai 6 jam. Setelah 6 jam masih belum ditaubati, masih belum istighfar, dicatat itu. Diberi kesempatan, sholat subuh kesiangan, kan dosa itu. Tidak langsung dicatat sebagai dosa, ditunggu sampai jam 11. Lewat jam 11 masih belum taubat, belum istighfar, dicatat. Oleh karenanya, muhasabah setiap hari. 1 jam lalu berbuat dosa, langsung istighfar. Barusan berbuat dosa, langsung istighfar. Saya kira ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, amalan muharam 1 muhasabah, tadi manfaatnya. Yang kedua, menyantuni anak yatim. 3 keutamaan menyantuni anak yatim. 1, mengusap kepala anak yatim karena menyayangi, akan diampuni dosa dan diberi pahala sejumlah rambut yang diusap. Kita menyantuni anak yatim, mengusap kepala anak yatim, dosa kita diampuni sejumlah rambut anak yatim yang kita usap. Kemudian bersama Nabi di surga. Ana wa kafirul yatim fil jannati hakada. Aku dan orang yang peduli ke anak yatim fil jannati, nanti di surga, hakada. Seperti ini. Seperti telunjuk dan jari tengah, berdekatan. Kemudian melembutkan hati. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyantuni anak yatim, memberi ke anak yatim, kalau mereka senyum bahagia, kita yang memberi yakin lebih bahagia. Betul tidak Bapak Ibu? Kemudian amalan ketiga di bulan Muharram adalah puasa. Puasa di bulan Muharram adalah puasa yang utama setelah puasa Ramadan. Pahalanya juga sudah mungkin sangat tahu ya, apa manfaat pahala puasa di bulan Muharram. Termasuk yang mungkin tadi ada yang puasa, besok sehari lagi tanggal 10 puasa, diampuni dosa setahun yang lalu. Puasa paling utama setelah Ramadan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa Muharram dilaksanakan di bulan mulia. Muharram 1 dari 4 bulan yang Allah muliakan. Pahalanya berlipat ganda. Alhamdulillah. Insya Allah besok saum ya. Dan mungkin ada santunan anak yatim. Insya Allah ya. Bapak Ibu sekalian, ini maaf dibagi 2 materinya. Kalau tema yang disampaikan 4 hal yang akan membuat manusia bahagia. Tapi sebelum ke sini saya sampaikan dulu, karena ini bulan Muharram, saya kira tidak ada salahnya membahas tentang Muharram walaupun secara singkat. Bapak Ibu sekalian, saat membaca dalam sebuah athar Umar bin Khattab, beliau pernah menyampaikan arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang membuat manusia pasti hidup bahagia. Arba'un min sa'adatil mar'i. 4 hal yang membuat manusia hidup bahagia. Mungkin sering mendengar. Yang pertama apa? Antakuna zauzatuhu solihatan. Punya pasangan yang soleh. Coba survei membuktikan. Bapak boleh dijawab ya. Jawab yang jujur, Bapak kalau punya istri solehah bahagia atau tidak? Bahagia ya. Sekarang nanya ke Ibu. Ibu punya suami soleh, bahagia tidak? Bahagia.
Tapi jangan berharap punya suami soleh kalau ibunya tidak soleh ya. Memang harus dua-duanya. Susah membangun rumah tangga sakinah mawadah warahmah kalau salah satunya tidak soleh. Suami soleh, istrinya tidak soleh, susah itu mewujudkan rumah tangga sakinah. Akan tetapi kalau suaminya sabar, kuat, dihadapi gitu, dapat pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Si bapak nanti soleh pisan, si ibu nanti cerewet pisan, bapak pisan, tapi sabar. Si bapak nanti insya Allah kayak pahala seperti pahala yang dipastikan ke Allah kasaha kan Nabi Ayyub alaihis kan pas tepang ayah hiji sepuh icalan ditanggung teh ini ai car istri nanti meni cerewet pisan bawel tapi awet si bapak teh awet henteu papirak ai hiji we terus dugi ka sepuh teh ai hiji jete abah kado istri cerewet gitu meni awet abah mah cenah abah mah nineng teh ku cerewetna cenah pacar Masya Allah. Dan kita pun mungkin sama ya, kita masih bertahan dengan pasangan itu sampai hari ini bukan karena istri kita hebat luar biasa seperti Aisyah ya, karena kita sabar aja mungkin ladang sabar tapi ke ayeuna awet gitu ya, kita kan bukan malaikat, bukan nabi, bukan rasul, satu sama lain ada kesalahan. Tapi kemudian Allah mengajarkan ista'inu bisobri wassalah, minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Rasulullah dalam membangun umat termasuk membangun rumah tangga dalam surah Ali Imran 159 Bismillahirrahmanirrahim fabima rahmati minallahi lintalahum. Rasul itu yang pertama apa? Lemah lembut. Kalau suami ke istri lemah lembut, istri ke suami lemah lembut, insya Allah rumah tangga itu keren, bahagia, sakinah. Ya seetik emosi, seetik hau kedua gaplok. Rasul itu mengajarkan lintalahum, lemah lembut. Kata Allah, walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik. Kalau engkau kasar, keras hati, maka orang akan menjauh darimu. Lamun caroge kasar ka istri, kajenteng dekat di mata tapi jauh di hati. Frekuensi nanti teu sami gitu. Kajenteng deket ge asa jauh, malah mau ningali acan ciga nanti. Jadi Rasul mengajarkan lemah lembut. Sebab kalau kasar, kalau suami kasar istrinya pasti dijamin nggak betah di rumah. Istrinya kasar, suami nggak betah di rumah. Jadi evaluasi kalau punya suami nggak betah di rumah, evaluasi diri muhasabah. Rasul membangun umat, membangun rumah tangga yang pertama apa? Lemah lembut. Kemudian Rasul fa'fu anhum, pemaaf. Katanya dalam rumah tangga itu kan yang bagus itu bukan berebut benar, tapi berebut salah ya. Saya yang benar, kata pasangannya saya yang benar, wah itu nggak beres-beres. Tapi kalau berebut salah, maafkan kalau saya salah, kata suaminya. Kata istrinya, maafkan mungkin saya yang salah. Akhirnya apa? Maafkan, bermaafan. Lalu Rasul yang ketiga apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Saling memohonkan ampun satu sama lain. Suami memohonkan ampun pada Allah untuk istrinya, istri memohonkan ampun kepada Allah untuk suaminya. Saya kira ini pasti biasa dilakukan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawiruhum bil amr. Rasul itu senang bermusyawarah. Kalau ada sesuatu dimusyawarahkan. Kebetulan saya di sekolah diamani sebagai kepala sekolah. Kalau ada sesuatu yang berat untuk saya putuskan, saya musyawarah. Termasuk di rumah dengan istri tentang anak, musyawarah. Ini Rasul mengajarkan seperti itu. Jadi 4 yang akan membuat manusia hidup bahagia. Yang pertama apa? Punya pasangan yang soleh. Ang takuna zaujatuhu solihatan.
punya pasangan yang soleh. Mewujudkan rumah tangga sakinah mawadah warahmah harus dua-duanya soleh. Kalau suami soleh, istri tidak soleh, susah. Hanya kalau bisa sabar menghadapinya, insya Allah dapat pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Begitupun sebaliknya, istrinya solehah, suaminya tidak soleh, sulit itu membangun rumah tangga sakinah. Pakia-kia salakinah yang kadieu, istri nama yang kaditu, caroge nama hoyong kapangawasan, istri nama hoyong kapangawasan, caroge nama hoyong jalan-jalan. Istri solehah, suami tidak soleh, mewujudkan rumah tangga sakinah sulit. Tapi kalau istrinya sabar, kajian teuing caroge naon, pika sebelum, pika amekeun, pika jideun, ngan migawe dosa wae sabar, ngadoakeun, nyungkeun ka Allah, masih nasihat dengan cara yang bagus. Insya Allah si istri punya pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Siti Asyah, istrinya Fir'aun laknatullah. Siti Asyah jalmi soleh, carogena sahanu teu apa siga kumaha Fir'aun laknatullah. Naudzubillahi min ayeuna aya teh nya anu istrina siga Siti Asyah sarogena ciga Fir'aun, aya teu ayeuna nya teu aya bener namanya. Ngan ningali sejarah aya nu kitu mun ibu gaduh caroge pika sabeleun Siti Asyah aya baheula kitu kitu aya nu kitu. Yang membuat manusia pasti akan hidup bahagia yang pertama punya pasangan yang soleh. Itu di Muhajirin itu ada pengajian Ahad. Saya sering melihat suami istri dengan anak-anaknya dibawa ngaji gitu. Itu kan dalam mewujudkan kesolehan. Karena tidak mungkin kesalehan, ketakwaan mewujud tanpa didampingi dengan ilmu. Tidak mungkin kesolehan terwujud kalau ilmunya tidak ditempuh. Jarang hadir di majelis-majelis ilmu. Luar biasa itu, suami istri anak-anak dibawa ke pengajian. Luar biasa. Nah, ada berkah di situ. Satu. Yang kedua, yang akan membuat manusia hidup bahagia. Yang kedua adalah wa auladuhu abroro. Punya anak yang berbakti. Rarawasan abdi, suami soleh, istri solehah, yakin insya Allah lahir anak yang soleh. Ustaz ada suaminya soleh, istrinya solehah, anaknya tidak soleh, ada, tapi jarang. Ada kiai yang anaknya nakal, ada. Tapi secara teori umum, suami soleh, istri solehah akan melahirkan keturunan yang soleh. Masya Allah, punya keturunan yang soleh, aset itu. Kita ajarkan mereka sholat, ajarkan mereka wudu yang betul. Ketika kita meninggal dunia, dia masih wudu, dia masih sholat, dia masih baca Quran, maka pahala sholatnya, pahala baca Qurannya, pahala wudunya bukan hanya untuk dia, tapi untuk kita, untuk orang tua kita, untuk kakek kita, untuk buyut kita, terus ke sana. Jadi kita melahirkan anak soleh itu sama dengan berbuat baik kepada orang tua kita, kepada kakek kita, kepada buyut kita. Tapi ketika kita punya anak yang nakal, yang durhaka, yang tidak paham agama, banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, maka kita sama dengan memberikan keburukan kepada orang tua kita, kakek kita, buyut kita, dan seterusnya. Masya Allah. Jadi yang kedua, kalau punya anak yang berbakti, bahagia. Masya Allah. Saya pernah ketemu orang kaya, ya sempat sakit parah, seperti sedang sakaratul maut, kemudian sembuh lagi. Ketika ditanya, Bapak, apa yang buat Bapak paling bahagia dalam hidup ini?
Kata beliau, yang membuat saya bahagia ketika saya sakit parah waktu itu, anak saya datang ambil wudhu baca Quran. Ketika saya terbaring sakit di rumah sakit, anak saya datang ambil wudhu, ambil Quran, dia baca Al-Quran. Itu ternyata yang buat dia bahagia, bukan kekayaannya. Masya Allah. Ibu bahagia punya anak soleh, punya anak berbakti. Kajenting 20 anak soleh mah asa kurang kene. Kajenting hiji bedegong, masya Allah. Jangankan kita lagi sehat, sudah terbaring di rumah sakit, masih menuntut pingin itu, pingin ini dan sebagainya. Masya Allah. Kedua, punya pasangan soleh, bahagia. Punya anak berbakti, bahagia. Ketiga, wa hulatauhu sholihin, punya teman, punya tetangga, punya sahabat soleh. Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya termasuk yang suka kunut. Dalam doa kunut ada kalimat Allahumma hdini biman hadait. Ya Allah, tunjuki aku beserta orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Saya nggak mau dikasih hidayah sendirian. Kalau di sekitar saya orang nakal semua. Saya ingin dapat hidayah bersama orang-orang di sekitar saya. Mun abdi soleh sorangan, tetangga tukang maling, tetangga tukang narkoba, berat ka abdina. Berat ka abdi. Bisa-bisa abdi kacanakeun. Leres teh. Makana abdi nyungkeun ka Allah, Allahumma hdini biman hadait. Ya Allah, beri saya petunjuk bersama orang-orang yang Kau beri petunjuk. Hoyong sasarangan sadayana salawur abdi teh menang hidayah, hayang sasarangan sadayana tetangga abdi ge saroleh. Hoyong gitu. Insya Allah. Jadi nu katilu pasti bahagia jalmi gaduh pasangan soleh, putra putri bakti, tatangga balalagur, ahli ibadah, ahli pengajian, ahli ilmu, ahli sedekah, pokoknya betah weh, betah. Nuka opat, yang keempat yang akan membuat manusia hidup bahagia adalah wa ayakuna rizquhu fi baladihi. Dapat rezeki harta dari tempat yang tidak jauh dari tempat tinggal. Apa yang keempat? Dapat rezeki, dapat harta, dapat pekerjaan dari tempat yang tidak jauh dari tempat tinggal kita. Bapak Ibu kalau milih, lebih baik gaji kecil yang penting dekat dari rumah, atau gaji besar tapi jauh dari rumah di luar pulau gitu, mending mana? Pekerjaan dekat dari rumah walaupun kecil, ataupun gaji besar tapi jauh di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Milih yang mana? Milih yang mana? Gaji besar walaupun dekat, sami. Bapak Ibu, walaupun gaji besar tapi jauh, jarang ketemu keluarga, itu bahagianya kurang. Mohon maaf, bahagia tapi mungkin tidak sebahagia yang setiap hari ketemu dengan keluarga, dengan istri, dengan anak. Tapi dimanapun kita bekerja, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya mengingatkan diri saya, Bapak Ibu, pernah Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan begini, salasun layutriku bisalasin. Ada 3 hal yang tidak mungkin bisa ditutupi oleh 3 hal yang lain. Yang pertama, al-ghina bil muna, keinginan dengan kemampuan. Keinginan sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dipenuhi dengan kemampuan yang kita miliki. Kenapa? Karena kemampuan mah terbatas, sementara keinginan tidak terbatas. Can maot maka hayang teh aya wae. Ada keinginan A terpenuhi, hayang di nu lain terpenuhi, hayang di terus begitu. Sehingga orang tua saya bilang dalam bahasa Sunda, ya cenah mun maneh mikiran ka hayang mah moal tungtungna. Aya mah kumaha carana kemampuan nu aya sing jadi kahadean.
sing jadi ibadah, sing jadi nilai akhirat gitu. Betul Bapak Ibu? Kalau kita memikirkan hanya keinginan dunia, nggak ada ujungnya. Yang penting sekarang bagaimana kemampuan yang ada bermanfaat. Punya rezeki sedikit, sedekah. Bisa baca Quran walaupun terbata-bata, baca. Kemampuan yang ada manfaatkan. Satu, tidak mungkin terpenuhi keinginan dengan kemampuan. Yang kedua, wasyababu bil khasabi. Masa muda tidak akan bisa dipertahankan dengan polesan. Sekalipun kalau artis tuh apa namanya ya, diganti kulit itu apa namanya? Operasi plastik. Walaupun di operasi plastik, anggar kan tinggal kolot dah. Dan fisik itu ya nggak bisa dibohongi. Saya itu ke teman bahasa Sundanya jajagoanan ya. Lihat sama si bisa lari ke lantai 3 gitu. Saya lari ke lantai 3 itu. Fisika bisa dibohongi, sampai lantai 3 saya ngos-ngosan, nggak bisa ngomong, diam saja. Dulu masih kuat saya lari ke lantai 3. Sekarang lari masih kuat memang, tapi sampai atas nggak bisa ngomong. Jadi masa muda nggak bisa dipertahankan dengan obat-obatan, dengan polesan. Kalau sudah tua-tua saja. Karena itu alamiah, sunatullahnya begitu. Hayang ngora wae ieu mah rek dioperasi plastik moal. Sehingga sudah tidak usah memikirkan muda atau tua, yang penting khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi banyak orang. Yang terakhir sudah Israel. Yang terakhir wasihatu bil adwiyah. Nggak bisa mempertahankan kesehatan walaupun dengan obat-obatan. Sudah waktunya sakit, sakit saja. Oleh karena itu, mumpung sehat, kita manfaatkan untuk berbuat baik, terutama di bulan Muharram ini. Rasul mengatakan, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara, diantaranya hidupmu sebelum matimu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu terakhir saya bertanya, silakan. Terima kasih. Karena tidak ada yang bertanya, sebetulnya saya juga tidak akan bertanya. Waktu ini saya kajian. Ya. Terima kasih Pak. Saya menggarisbawahi tentang nanti di hari akhir itu manusia ini akan dipertanyakan perkara. Begitu Pak saja, nggak salah. Oke. Kali ini kajian, saya akan mencoba dengan kajian analog dari saya. Kalian kan? Masya Allah. Baiklah, kita pakai dulu analog. Jika hari ini kiamat, sebelumnya sudah menunggu sekarang itu lebih 5 miliar ruh yang harus diperiksa orang. Sekarang yang ada di dunia ini 5 miliar ruh. Jadi, kalau nanti berdasarkan kiamat, akan ada 10 miliar ruh lebih yang harus diperiksa. Kita bayangkan dengan alam ini, jika satu ruh ada diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bayangkan berapa tahun ini akan selesai pemeriksaan. Analog. Saya adalah dulu. Saya sering mengikuti pengajian, dan itu beratus-ratus kali saya dengar bahwa Allah itu mengetahui. Kenapa kok Allah harus bertanya lagi pada Allah? Padahal Allah kan sudah mengetahui, jadi tidak perlu lagi sebetulnya segera pemeriksaan. Jadi secara otomatis itu sudah mengetahui. Tolong dijelaskan kepada terima kasih. Baik, yang pertama bagaimana Allah menghisab ya jutaan manusia. Ibu sekalian, kalau saya boleh nanya, jumlah malaikat ada berapa?
Jumlah malaikat ada berapa? Jumlah malaikat ada berapa? Banyak. Banyaknya berapa? Tak terhingga. Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Jadi Allah punya apa? Punya bawahan-bawahan yang nanti akan memeriksa ya. Ya. Yang kedua, Sebentar Bang. Jadi malaikat yang diperiksa bukan Allah. Terima kasih. ya. Baik. Kan ada munkar nakir ya, itu banyak. Nah, nilai akhirnya baru nanti kepada Allah itu ya. Jadi apa namanya? Kita kan selama di dunia ini ada munkar nakir. Setiap orang tuh ada malaikatnya. Catat terus. Gitu. Jadi nanti kan dihisab, apa namanya, dihitung mana kebaikannya, mana keburukannya. Gitu. Lalu kemudian di mizan ditimbang. Ini potensinya kemana? Ternyata kebaikan yang lebih banyak, surga. Keburukan yang lebih banyak, ke neraka. Saya kira kalau dibirokrasikan, kita terlalu dangkal, karena bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang susah. Yang pasti kita akan diperiksa. Teknisnya bagaimana? Ya nanti kita akan hadapi sama-sama, begitu ya. Saya kira begitu aja, wallahu alam ya. Karena ya Allah Maha Kuasa melakukan apapun gitu, dengan teknis yang Allah tahu gitu. Itu yang pertama. Terus apalagi pertanyaannya ya? Yang kedua, kalau itu kan mengetahui, kenapa harus diperiksa lagi? Kita kan tahu ya. ya, ya manusia itu kan memang harus berbirokrasi ya. Bahwa kalau di dunia kita sering mendengar dari para ustadz, para ajengan, misalnya di surah At-Takasur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im," nanti kamu akan ditanya gitu. Ini membuktikan bahwa betul-betul akan ditanya, walaupun sebenarnya Allah sudah tahu. Tapi takut nanti kita bertanya, Allah bohong, katanya mau nanya, ternyata tidak. Sebagai bukti bahwa kita benar-benar melakukan itu. Dan nanti kan ketika ditanya, yang jawab bukan mulut kita. Ya. Al-yawma nahtimu ala fihim al-yawma nahtimu ala fihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Al-yawma nahtimu ala fihim, ini Pak mulut dikunci ya. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara tangan, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki yang bersaksi, bima kanu yaksibun, gitu ya, atas apa yang kita lakukan. Jadi ini sebagai birokrasi saja, sebagai pembuktian ketika para ustadz, para ajengan Rasulullah menyampaikan bahwa kita akan ditanya atas pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di dunia, nanti diwujudkan betul-betul akan ditanya. Gitu. Membuktikan, khawatir kita nanti memprotes, katanya mau ditanya ternyata enggak. Jadi betul-betul memang bukan karena Allah tidak mampu, tapi ini birokrasi saja begitu ya, birokrasi. Sampai pembuktian bahwa ya memang saya ditanya, gitu. Betul-betul ditanya dan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan ketika di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ada. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama dari bicara muka dan akhir. Pertanyaan saya adalah, kalau di alam kubur, alam barzah itu ada siksa, apakah hanya awal-awal saja manusia itu dikuburkan, atau sampai nanti dunia yang berakhir? Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi mencontohkan bahwa seseorang yang menyantuni hati-hati adalah ibarat jari dengan ujung. Bayangan saya begitu, sekian puluh miliar, lebih berapa ratus miliar gitu. Banyak kan orang yang menyantuni hati-hati. Saya membayangkan gitu, bagaimana bisa dekat seperti itu? Apakah hanya perumpamaan atau memang seperti itu kenyataannya dekat seperti itu? Terima kasih. Ya. Baik, yang pertama apa barusan? Oh, lupa ya.
Siksaan itu apa sebatas kubur? Oh ya, baik. Ada siksa kubur, ada siksa akhirat. Manusia itu yang meninggal sejak Nabi Adam sampai hari ini baru sampai di alam kubur. Belum ada yang sampai ke alam akhirat. Gitu ya. Ada yang masih menerima siksa kubur, ada juga yang mendapat nikmat kubur. Yang disiksa ada yang sampai kiamat. Ada yang sampai kiamat. Nah, yang belum habis dikubur disiksa juga di akhirat. Seperti orang yang meninggalkan sholat, kan itu ada hukuman ketika di dunia, ya, sekian hukuman di dunia, sekian hukuman di alam kubur, sekian hukuman di alam akhirat, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tergantung di alam kubur juga ada yang mendapat siksa, ada yang mendapat nikmat. Begitupun di akhirat nanti ada yang mendapat siksa, ada yang mendapat nikmat. Jadi ada yang sejak dikubur sampai di akhirat disiksa, walaupun akhirnya nanti akan juga dimasukkan ke surga ketika membawa iman. Ada yang sejak dikubur juga sudah mendapat nikmat. Kan ada orang yang dikubur aja nggak ditanya, ada orang yang ketika masuk kubur nggak ditanya. Begitupun di akhirat nggak ditanya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bertetangga dengan Rasulullah, betul. Tapi alam akhirat tidak bisa digambarkan dengan alam dunia. Ciptaan orang ingin dekat dengan Rasul, bagaimana ini berdesak-desakan? Tidak bisa dibayangkan seperti itu. Jadi akhirat tidak bisa digambarkan dengan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti real itu berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, pertanyaan yang pertama tadi, apakah manusia yang umpamanya sekian ratus tahun yang lalu dikuburkan sampai kiamat itu tetap ada siksa, gitu? Atau memang umpamanya sekian bulan dikuburkan kemudian siksanya sudah habis, nanti menunggu kiamat? Kalau sudah, ya baik. Ada yang terus disiksa, apalagi orang kafir ya, khalidina fiha, kekal dalam neraka. Dikubur kalau sudah habis dosanya, ya dapat nikmat, berubah menjadi nikmat. Dikubur, tidak menunggu sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Juga kuasa lebih banyak. Kalau sebenarnya beberapa habis, yang lain ada sambungan. Apabila pada sekalian api-api yang ada waktu kita, mudah-mudahan kita semua memahaminya. Dan kalau boleh kita simpulkan, 4 hal yang membuat kita bahagia. Yang pertama, punya pasangan yang soleh. Yang kedua, punya anak yang berbakti. Yang ketiga, punya teman bersama yang soleh. Dan yang terakhir, kita dapat rezeki pahala yang tidak jauh dari Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kami. Baiklah, tentu dengan Allah Majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.